Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiana. Saya adalah seorang dosen dari Program Studi Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Bidang ilmu saya adalah ilmu hama dan penyakit tanaman. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PUPT. Mata kuliah tersebut dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut antara lain yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, golongan, dan tujuan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hama dan penyakit penting pada tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, tanaman ubi-ubian, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman perkebunan. Serta mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengendalian hama terpadu dan komponen pengendalian hama terpadu. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah PUPT ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa tentang pengenalan organisme pengganggu tanaman atau OPT, jenis-jenis OPT yang menyerang tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, serta tindakan pengendalian OPT sesuai dengan prosedur dari pengendalian hama terpadu. Materi pembelajaran kuliah PUPT antara lain yang pertama yaitu pengertian OPT atau organisme pengganggu tanaman, jenis-jenis OPT, jenis-jenis pengendalian OPT. Yang kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup OPT, standar yang memuat peranan organisme hama. Yang ketiga yaitu hama utama tanaman serealia, standar yang memuat penyakit utama tanaman serealia, dan standar ketepatan pengendalian hama dan penyakit tanaman serealia, tanaman ubi-ubian, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman perkebunan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan yang membangun keakraban diri sebagai dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya akan membuka diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya akan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih fokus, lebih serius, dan lebih giat. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana pada kontrak ini memuat kesepakatan bersama-sama terkait dengan proses perkuliahan yang akan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memahami pemahaman masing-masing mahasiswa terkait dengan konsep teori-teori yang saya berikan, yaitu saya juga akan memberikan rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya mereview jurnal publikasi yang terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian, media online juga akan saya gunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait dengan materi perkuliahan. Biasanya, di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan yang akan disambungkan dengan materi yang akan saya berikan berikutnya. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga akan menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu antara lain Zoom Meeting dan Google Meet. Media ini saya gunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom Meeting juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyingkapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan.
Kemudian saya juga akan menggunakan Learning Management System atau LMS di elearning@pollinella.ac.id yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa. Sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi yang kedua adalah dengan case method dan collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan topik-topik perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memberikan kuis untuk mengetahui respon mahasiswa dalam menerima materi yang telah saya berikan. Di awal pertemuan, saya juga akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah yang saya ampu. Antara lain, kuis, yaitu 5%. Yang kedua, yaitu tugas terstruktur, di mana saya ingin mengetahui penguasaan pengetahuan aplikatif dengan cara pengamatan di lapangan, yaitu 5%. Kemudian, yang ketiga, yaitu UTS, dengan bobot 15%. Serta UAS dengan bobot 15%. Laporan yang akan dikumpulkan pada akhir semester dengan bobot 10%. Aktivitas laboratorium dan lapangan dengan bobot 15%. Hasil praktek atau keterampilan teknis dan produk dengan bobot 15%. Serta UAP atau ujian akhir praktikum untuk mengetahui penguasaan dan keterampilan mahasiswa dengan bobot 20%. Kehadiran untuk kuliah dengan bobot 80%, kemudian 100% untuk kehadiran praktikum. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita hadir kembali di mata kuliah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin Ketua Kelas. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, baiknya kita berdoa untuk saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Septiana. Saya adalah dosen di jurusan budidaya tanaman pangan. Untuk setiap materi kuliah yang biasa kita ketemu di hari Selasa pukul 13 ini, yaitu mata kuliah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ya, SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan bobot 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Ya, kemudian jadwal sudah ada di masing-masing laman absen ya. Saya ingatkan juga kalian supaya untuk mengisi daftar kehadiran kalian di laman e-kuliah@pollinella.ac.id. Silakan untuk mengabsen terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah mengabsen? Baik, kita kembali ke materi ya. Kemudian pada hari ini saya akan mengingatkan kembali terlebih dahulu, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman. Saya ingin menyegarkan kembali karena ini materi lanjutan ya. Ada yang tahu? Mungkin bisa memberikan contoh salah satu saja pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ada yang bisa? Oh ya, silahkan Mas. Pertemuan minggu kemarin itu di organisme pengganggu tanaman itu ada pengendaliannya secara kimia, Bu. Contohnya itu kayak pengendaliannya pakai insektisida. Ya, betul sekali ya. Jadi pengendalian organisme pengganggu tanaman ya, salah satunya itu adalah pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida. Kita
kita lihat dulu sasaran utama dari hama yang menyerang pada tanaman. Kalau sasaran utamanya adalah berupa serangga, maka nama latinnya serangga itu apa? Insekta. Maka kita mengendalikan dengan menggunakan insektisida. Kemudian kalau pengendaliannya yaitu berupa penyakit yang menyerang itu adalah berupa jamur, bahasa latinnya jamur ada yang tahu apa? Fungi. Jadi pakai fungi. Oke, jadi alhamdulillah ya sudah pada paham. Nah, berikut ini akan saya segarkan terlebih dahulu. Jadi kuliah kita ini berhubungan dengan perlindungan tanaman. Bagaimana kita akan melindungi tanaman kita untuk memberikan hasil yang sangat produktif ya, tentu saja. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia ya, oleh kita selaku pembudidaya pertanian guna untuk mengurangi adanya kerugian ya, kerugian yang akan ditimbulkan daripada serangan organisme pengganggu tanaman ya. Organisme pengganggu tanaman itu apa saja sih? Apa sih pengertiannya ya? Organisme pengganggu tanaman itu adalah organisme yang dapat merusak, keberadaannya itu mengganggu. Kemudian dari itu kita akan memutuskan untuk melakukan suatu pengendalian ya. Ya. Apa saja sih cakupan daripada organisme pengganggu tanaman atau OPT yang kita ketahui? Yang pertama itu adalah hama ya. Sudah tahu namanya hama ya? Karena banyak sekali orang yang sering berasumsi diserang hama loh ini, oh ini mungkin diserang penyakit loh ini, oh mungkin ini diserang gulma. Nah, kita kaji satu persatu. Hama itu adalah apa sih ya? Hama itu adalah semua organisme yang aktivitasnya itu merusak ya, merusak tanaman yang kita budidayakan. Kemudian yang dirusak itu merugikan apa? Merugikan tanaman baik secara kualitas itu jumlahnya akan menurun, maupun dari kualitas maksudnya mutu, atau misalnya terdapat gerogotan bekas gigitan daripada hama. Misalnya kalian panen daun bayam, nah daun bayamnya itu bolong-bolong, secara kualitas kan menurun ya, karena adanya serangan daripada hama ya. Kemudian secara kuantitas ya, secara jumlah ya, itu juga akan menurun karena terganggunya proses-proses fisiologis ya untuk tanaman tersebut. Kemudian apa saja sih contohnya ya hama ya? Hama itu ya ada yang berupa, tadi Mas sudah sebutkan, namanya siapa Mas ini? Wanda. Mas Wanda sudah menyebutkan ya. Jadi ada berupa serangga, kemudian ada yang berupa tikus ya. Ada yang kenal hama tikus ya? Hama tikus itu sangat mengganggu sekali ya. Kemudian ada juga hama berupa moluska ya, bekicot, siput ya, keong mas yang ada di sawah ya. Itu juga termasuk anggota hama yang akan mengganggu tanaman budidaya kita. Kemudian anggota yang kedua, organisme yang kedua yaitu penyakit. Penyakit ini adalah suatu kejadian atau ketidaknormalan ya dari suatu kondisi tanaman yang sehat karena fungsi fisiologis dari tanaman tersebut terganggu. Karena apa? Karena ada patogen-patogen yang menyebabkan penyakit ya. Jadi penyakit itu sudah terjadi ya, jenisnya itu penyakit, tapi yang menyebabkan penyakit itu adalah namanya patogen. Nah, patogen itu ada namanya jamur, tadi sudah disebutkan, fungi ya kan, ada yang namanya bakteri. Bakteri itu kalau pengendalinya pakai apa? Bakterisida, betul sekali. Kemudian ada yang namanya virus. Nah, virus ini biasanya disebabkan oleh vektor yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi virus biasanya terjadi itu karena adanya vektor yang membawa. Vektornya apa saja? Vektornya bisa berupa serangga, bisa berupa kutu, tungau maupun belalang ya. Kemudian organisme pengganggu tanaman yang ketiga itu adalah gulma ya. Gulma itu apa sih gulma?
Ya, gulma itu adalah tumbuh-tumbuhan ya yang tumbuhnya itu tidak kita kehendaki di tempat budidaya, di mana dia menjadi kompetitor tempat ya, jadi bersaing secara tempat, kemudian bersaing untuk mendapatkan air, juga unsur hara dan nutrisi ya dengan tanaman budidaya, dengan tanaman yang kita budidayakan. Jadi itulah antara lain jenis-jenis organisme pengganggu tanaman. Kemudian apa sih penyebab timbulnya serangan OPT ya? Yang pertama itu adalah tingkat keragaman ekosistem ya. Semakin sama ekosistem yang kita tanam, misalnya kita menanam tanaman itu dengan sistem monokultur. Jadi monokultur itu adalah satu jenis tanaman ya. Misalnya kita dalam satu musim kita tanami padi saja, tidak pernah berganti-ganti. Maka itu juga akan menyebabkan terjadinya ledakan populasi organisme pengganggu tanaman. Makanya apabila musim berganti, kita juga bisa mengganti dengan jenis tanaman lain. Kemudian yang kedua, pengolahan tanaman. Nah, ini pengolahan tanaman ini sering juga menjadi masalah ya, sehingga menimbulkan terjadinya serangan OPT. Karena apa? Pengolahan tanah yang kurang baik ya. Jadi sebelum kita menanam, kita wajib mengolah lahan terlebih dahulu. Masih ingat apa saja yang kita lakukan sebelum kita nanam? Yang kita siapkan apa saja? Pengelolaan lahan. Olah tanah kita bajak terlebih dahulu, kemudian dibajak satu kali cukup? Dua kali, kita bajak 2 kali. Tujuannya apa sih pembajakan itu? Supaya memutus siklus hidup dari organisme pengganggu tanaman. Jadi kita putus siklus hidupnya. Jadi kita cangkul bagian tanah itu yang isinya tadi OPT, kita balik ke atas. Maka dari itu kita akan memutus siklus, paling enggak siklus telur sampai dengan dewasa itu kita putus di situ ya. Kemudian setelah kita cangkul kita beri apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Supaya dia nggak ada semutnya dikasih apa? Furadan ya. Jadi boleh kita tambahkan furadan terlebih dahulu ya pada pengolahannya. Nah, setelah itu berapa hari baru bisa kita tanami? Satu minggu ya, paling cepat 1 minggu ya. Jadi jangan sampai terlalu lama atau jangan sampai terlalu cepat ya, karena apa? Tanah butuh penyesuaian supaya dia dapat menjadi set bagus baru bisa ditanami. Kemudian yang ketiga itu adalah penanaman varietas yang rentan. Varietas rentan itu adalah varietas yang tidak tahan terhadap serangan OPT ya. Jadi kita sebagai seorang pembudidaya yang baik, kita gunakan bibit yang unggul. Bibit unggul itu adalah bibit yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit ya. Jadi kita harus pakai bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu adalah bibit yang bersertifikasi ya, sudah ada. Jadi sudah tertera di sana biasanya di kemasan tahan terhadap hama dan juga penyakit jenis tertentu ya. Jadi kita bisa gunakan itu. Kemudian keanekaragaman genetik juga berpengaruh terhadap serangan hama dan juga penyakit. Selanjutnya penanaman satu jenis terus menerus, kemudian musim tanam yang tidak tepat ya. Musim tanam yang tidak tepat ini misalnya seperti ini. Jadi kita menanam terutama jagung. Jagung itu sangat sensitif terhadap penyakit apa? Ada yang tahu? Bulai. Penyakit bulai, betul sekali. Penyakit bulai itu ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahu? Daunnya putih. Daunnya menguning, kemudian tingginya seperti apa? Tingginya belum terlalu tinggi ya, mungkin masih berusia 21 hari setelah tanam, maka dia sudah terlihat kuning. Dari bentuk apa namanya, bercaknya itu seperti menjari ya di sekitar daunnya ya. Jadi warnanya kuning. Kemudian mengapa disebut bulai?
karena warnanya kuning seperti bule ya, seperti bule. Kemudian menanamnya di awal musim penghujan. Nah, padahal awal musim penghujan itu adalah tinggi-tingginya patogen yang berupa jamur itu untuk eksis nih, dia berupaya eksis, makanya dia cenderung banyak aktif di awal musim penghujan. Kelembapan tinggi, lingkungan cocok, kemudian tanamannya sangat rentan, makanya dia bisa langsung terkena penyakit bulai seperti itu. Maka musim tanam sangat penting untuk kita perhatikan supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah, malah tanamannya sakit ya, khawatirnya itu. Kemudian OPT invasif. OPT invasif itu organisme pengganggu tanaman yang masuk tiba-tiba. Seperti dulu cerita ada wereng coklat yang menyerang pada tanaman padi. Nah, itu ternyata pindahan daripada daerah sebelumnya yang sudah endemi, pindah ke tempat kita karena musim tanam kita ternyata sama. Maka wereng coklat terbang dari satu daerah ke daerah yang lain. Oke, itu. Kemudian dampak penggunaan pestisida. Ini kan kalian atau sintetik secara terus-menerus ya. Yang pertama residu. Residu yang akan kita rasakan mungkin tidak akan bisa langsung ya. Kalau yang sensitif sekali mungkin bisa langsung. Tapi kalau itu sebenarnya dampaknya itu akan kita rasakan tahun-tahun kalau kita sudah mulai menua ya. Jadi yang pertama sekarang ini sangat banyak sekali penyakit kanker ya. Kalau zaman dahulu orang tuh sehat ya, karena makanannya juga tidak seperti kita. Sekarang yang fast food, kemudian kita juga sering pakai makanan yang kayaknya organik, bilang organik ternyata sayuran yang kita lalap itu dia disemprot ya. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua itu bisa juga terjadi ledakan hama secara besar-besaran. Karena apa? Karena hama ataupun patogen yang kita kendalikan lama-kelamaan dia akan menjadi tahan ya terhadap obat tersebut ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Ya Mas. Kan situ Ibu tadi jelasin penanaman varietas yang rentan terhadap penyakit. Terus itu sebenarnya gimana sih Bu cara milih varietas yang tahan penyakit gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk masalah varietas tanaman yang memang dia tahan terhadap suatu penyakit, itu biasanya kita bisa lihat di label daripada produk yang kita pakai Mas. Jadi kita kalau menggunakan bibit atau benih itu pastikan yang benar-benar bersertifikat ya. Kemudian dia itu terdapat karakteristiknya, dia tahan terhadap apa ya, terhadap penyakit. Misalnya jagung dia tahan terhadap bulai, maka itu kita sangat menganjurkan pakai benih yang itu ya, benih jagung tahan bulai, jadi itu nanti dia tahan terhadap bulai seperti itu. Jadi kita pastikan betul-betul kalau benih yang bersertifikasi itu biasanya dan insya Allah dipastikan dia memang sudah teruji Mas di perusahaan yang mengeluarkan, itu biasanya sudah pasti dia memang tahan terhadap penyakit tersebut ya. Kemudian kalau ingin dipastikan kita sebagai seorang pemulia, seorang breeder, mungkin kita bisa mengawinkan ya. Jadi kita bisa memproduksi mungkin suatu saat suatu benih yang memang dia tahan terhadap penyakit. Kita bisa kawinkan antara satu benih yang memang kuat tahan terhadap penyakit A dengan penyakit B ya, atau mungkin keunggulannya apa, kita kawinkan silang akan menciptakan benih yang unggul. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau sudah cukup? Sementara cukup. Oke, cukup ya. Baik, dari itu yang pertama, sebelum kita melakukan pengendalian, apa sih yang penting dulu kita lakukan? Ada yang tahu? Pengontrolan ya. Jadi kita harus cek selalu tanaman kita ya. Jadi kalau setelah nanam kalian tinggalkan, apa kalian lihat lagi? Kalau praktikum gimana? Habis nanam ditinggal apa diamati? Seperti itu ya, benar ya. Diamati, disiram ya. Kemudian diberi
dipupuk ya, seperti itu. Jadi kalian adanya pengontrolan. Nah, tindakan-tindakan itu adalah suatu pengecekan atau pengontrolan sebelum dilakukan pengendalian ya. Apabila dicek tanamannya ternyata dalam satu tanaman ya, satu jenis tanaman, satu tanaman misalnya tanaman bayam, itu kok ada ulat gerayaknya, ada ulat yang berwarna lorek-lorek kayak gitu, warna hitam, ada lorek-loreknya itu tahu, ada bulunya. Nah, itu ternyata dalam satu tanaman kok ada 10 ulat gerayak. Nah, itu berarti sudah harus dilakukan pengendalian, ya harus segera dilakukan pengendalian. Karena apa, nanti lama-lama nggak usah tunggu 3 hari, besok aja daunnya sudah habis. Kemudian keamanan pangan ini menekankan bahwa pangan yang dijual itu harus aman ya, dari cemaran bahan kimia, fisik ya maupun biologi ya. Tingkat cemaran fisik, biologi, kimia ini tergantung daripada cara kita dalam mengendalikan. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, pilihlah suatu pengendalian yang aman terhadap residu-residu atau bahan-bahan yang mungkin tertinggal. Kemudian kita juga mengaplikasikannya juga aman ya. Kemudian konsumen ini semakin lama pasar itu semakin suka dengan produk-produk organik ya. Kemudian penerapan PHT. PHT itu adalah apa PHT? Hama terpadu, dengan memadukan pengendalian 2 atau lebih pengendalian untuk mengendalikan hama ataupun penyakit. Misalnya apa? Pengendalian mekanik dengan dipadukan dengan pengendalian secara kimiawi. Tujuan untuk mengendalikan OPT ya, tujuannya itu adalah yang pertama adalah mencegah, mengendalikan dan memantau serta meramal adanya organisme pengganggu tanaman. Misalnya pada awal musim kemarau, biasanya itu kalau kemarau itu disukai oleh hama ya. Hama itu sangat suka sekali pada musim kemarau. Bisa kalian cek. Kalau kalian nyiram nih pada saat musim kemarau, kutu di bagian permukaan daun itu pasti banyak sekali. Kalau kalian nyiram atau nyemprot cuma dari atas saja, di permukaan bawah itu pasti juga banyak kutunya ya. Ramalkan nih, oh berarti kalau pada saat musim kemarau nanti yang paling tinggi itu hama. Kemudian dibalik, pada saat awal musim penghujan itu yang paling tinggi patogen. Maka kita bisa ancar-ancar ya, tahu ya ancar-ancar ya, ancang-ancang. Kita pakai pengendalian apa? Kemudian kita kencangkan pupuknya ya, seperti itu. Kemudian tujuan pengendalian OPT juga yang kedua adalah meningkatkan kuantitas maupun kualitas daripada produk yang akan kita hasilkan ya. Sangat penting sekali karena petani itu tidak mau rugi ya. Kita bertani itu niat kita adalah usaha. Kalau bisa usaha kita semaksimal-maksimalnya, untungnya sebanyak-banyaknya. Ya, ruginya semoga tidak ada seperti itu. Kemudian meningkatkan daya saing produk ya, khususnya di pasar domestik atau lokal ya. Syukur-syukur bisa ekspor ya. Syukur-syukur nanti kalian bisa menjadi pembudidaya ekspor ya. Amin. Entah itu tanaman pangan atau tanaman hias ya. Kemudian peningkatan kesejahteraan ya, untuk meningkatkan ekonomi kita ya. Jadi kebanyakan dari kita memang usaha utamanya untuk ekonomi ya. Kemudian mengurangi risiko kecelakaan atau keracunan terhadap pestisida, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi pencemaran lingkungan ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Oke. Jadi materi ini ya akan bisa kalian ambil ya semua di lms@polinella.ac.id, akunnya masing-masing. Nanti ada di mata kuliah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau POPT. Kalian bisa searching di situ dan di-download materi pada minggu ini ya. Kemudian mungkin untuk mereview kembali, minggu depan kita akan kuis ya secara kecil-kecilan. Jadi kalian bisa pelajari sebelumnya sebelum masuk. Baik, saya cukupkan materi pada sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.